untuk selanjutnya Ibu absensi dulu ya, karena Ibu lihat ini ada seseorang yang nggak ada mungkin. Yang pertama ada Sophia Najmi. Hadir Bu. Adinda Sri Sahara. Hadir Bu. Yudis Faisal. Hadir Bu. Irfan Arif Rahman. Hadir Bu. Pika Amalia. Pika sakit Bu. Oh ya, terima kasih untuk informasinya. Nah, kita doakan ya untuk Pika yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan semoga di pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, kan kemarin di grup Ibu kan sudah bilang ya ke kalian untuk kalian mempelajari pembagian zaman di saat zaman Jepang klasik. Nah, pembagian zaman di Jepang klasik itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Kofun, yang kedua ada zaman Asuka, yang ketiga ada zaman Nara, dan yang terakhir yang keempat ada zaman Heian. Nah, untuk penjelasannya, ada yang tahu nggak apa sih zaman Kofun? Ada yang mau menjelaskan nggak tentang zaman Kofun? Aku tahu Bu, pada zaman Kofun. Oke, silahkan. Setelah berakhirnya zaman Yayoi, Jepang memasuki zaman Kofun yang diawali dengan zaman Kofun. Antaranya pada tahun 250 dan 552 Masehi Kofun ada. Pada masa ini, masyarakat Jepang mulai mengenal budaya lain, termasuk tradisi mengadakan pemakaman bagi orang yang meninggal. Nah, ya benar, zaman Kofun itu ada pada tahun 250 sampai 552 Masehi. Untuk selanjutnya ada zaman Asuka nih. Siapa yang mau menjelaskan tentang zaman Asuka? Saya Bu. Zaman Asuka itu berlangsung dari tahun 552 hingga 710 Masehi. Dan selama periode ini masyarakat Jepang terus mengalami perubahan. Hal ini juga ditunjukkan dengan masuknya gerakan keagamaan baru di Jepang, antara lain Buddha, Taoisme, dan Shinto atau kerajaan Baekje. Serta diterimanya agama Konghucu ini, Taoisme dan Shinto itu adalah kepercayaan masyarakat yang mentok. Seperti itu. Nah, ya benar Sophia. Namun tidak menjadi masalah jika tingkat penerimaan agama Shinto saat ini cukup tinggi dalam hal pemujaan yang berkaitan dengan Fajar hari baru. Penghormatan orang Jepang terhadap Asuka diekspresikan dalam pemujaan terhadap Dewi Matahari. Untuk selanjutnya ada zaman Nara nih. Siapa yang mau menjelaskan tentang zaman Nara? Saya Bu. Ya, silahkan Yudis. Zaman Nara merupakan salah satu era Kodai atau klasik yang dimulai pada tahun 710 Masehi. Tepatnya ketika Kaisar Genmei memindahkan ibu kota ke Nara. Periode Nara berlangsung selama 84 tahun. Ketika era tersebut berakhir dengan Kaisar Kanmu memindahkan ibu kota ke Heian-kyo pada tahun 794 Masehi. Saat ini pengaruh agama Buddha masih kuat terkait dengan Kaisar Songmu yang berusaha mencerahkan negara melalui agama Buddha. Nah, iya benar sekali Yudis, zaman Nara itu emang seperti itu ya. Selanjutnya ada zaman Heian nih. Siapa yang mau menjawab? Kayaknya Irfan ya yang mau menjawab. Silakan Irfan untuk menjelaskan zaman Heian. Menurut saya zaman Heian adalah Kesobunan Kamakura didirikan pada tahun 1185 Masehi, menandai berakhirnya periode Heian yang dimulai pada tahun 794 Masehi. Banyak hal tidak biasa yang terjadi akibat upacara Taiyori-ryuyo yang berlangsung pada masa Nara. Pada tahun 794 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Kanmu, ibu kota dipindahkan ke Kyoto atau Heian-kyo. Saat ini, Kaisar Kanmu membangun sebuah istana di ujung utara kota dan membangunnya sesuai dengan rencana kota. Itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Nah, iya betul Irfan. Untuk selanjutnya ada keadaan masyarakat pada zaman Jepang klasik. Yang pertama ada zaman Kofun nih. Awal mula perkembangan sastra klasik Jepang ditandai dengan masa Kofun. Kofun secara khusus mengacu pada bentuk kuburan atau tumulus ya. Nah, pada masa ini tradisi pembangunan makam Kofun tetap dipertahankan. Adapun cerita rakyat Jepang menceritakan bahwa era Asuka dan Kofun digabungkan untuk menciptakan era Yamato. Untuk selanjutnya ada zaman Asuka nih. Nah, era Asuka
ini menandai dimulainya pengaruh budaya lain. Salah satunya dalam bidang agama dan kepercayaan. Maksudnya agama Buddha di Jepang pada masa Asuka mempunyai kekuatan untuk mengubah struktur sosial negara tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada zaman Nara. Periode Nara ini dikenal sebagai era yang ditandai dengan negara Jepang yang kuat. Namun, perkembangan politik pada era Nara sangat terbatas. Periode ini ditandai dengan perebutan kekuasaan kekaisaran antara biksu dan bangsawan. Nah, pada masa ini juga pengaruh agama Buddha semakin berkembang sehingga ibu dipindahkan ke Nagakakyo untuk menjauhkan istana dari pengaruh para biksu. Nah, yang terakhir ini ada zaman Heian. Pada saat ini, pada masa Heian, sastra mulai berkembang nih. Hal ini dibuktikan dengan meluasnya minat terhadap puisi dan karya lain seperti novel di Jepang. Masalah ini, salah satunya novel yang ditulis saat ini adalah Genji Karya, Murasaki Shikibu, dan masih dianggap sebagai salah satu novel tertua hingga saat ini. Juga selama periode ini Jepang mengembangkan banyak budaya lokal yang berbeda seperti kana. Terus pada masa Heian banyak masyarakat Jepang yang mulai menganut agama Buddha, khususnya agama Buddha Amitabha. Nah, kan tadi kalian juga kan sudah menjelaskan tentang pembagian zaman, terus juga sudah menjelaskan tentang keadaan pada zaman saat itu nih. Dan kalian ada nggak yang siap menyimpulkan tentang materi ini? Saya saya mau menyimpulkan. Jepang pada saat yang dikenal sebagai negara modern dan masyarakat yang dikenal sebagai disiplin. Hal ini tentu juga akibat dari pengaruh perkembangan zaman Jepang sebelumnya, baik itu pengaruh kebudayaan, agama, sistem, hingga pemerintahan yang dipakai Jepang saat ini juga dipengaruhi oleh peradaban zaman sebelumnya. Salah satunya itu dipengaruhi oleh zaman klasik. Zaman klasik di Jepang juga dibagi ke dalam 4 zaman yang terdiri dari zaman Kofun, Asuka, zaman Nara, dan zaman Heian. Keempat pembagian zaman klasik ini yang kemudian merubah tatanan kehidupan masyarakat Jepang akibat dari adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke Jepang pada zaman ini, seperti masuknya kepercayaan di agama Buddha yang pada perkembangannya ini cukup besar. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Sophia telah memberikan kesimpulan di mata pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya ini ada rekomendasi nggak buat minggu depan kita belajarnya mau secara bagaimana? Saya Bu, menurut teman-teman ya Bu, saya perwakilan dari teman-teman. Di sini teman-teman kadang suka bosen Bu kalau belajar di kelas. Jadi teman-teman pengen belajar, nyari suasana baru, belajarnya di luar Bu. Gimana? Benar kan teman-teman? Gitu Bu. Oh iya, baik, usaha yang bagus tentunya. Nanti mungkin untuk belajarnya di mana nanti Ibu kasih tahu susul ya. Minggu depan Ibu kasih tahu belajarnya pokoknya di luar kelas aja ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita belajarnya di luar kelas dulu supaya kalian dapat merasakan suasana kelas yang baru. Nah, kita akan belajarnya di sini, ayo. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, silakan sekarang kalian cari tempat duduk yang nyaman dulu, tapi di sekitar sini ya.
Nah, karena kalian sudah duduk dengan nyaman ya, sebelumnya Ibu nanya dulu nih, gimana kabar kalian? Sehat? Baik? Apa ada yang lagi galau? Apa gimana? Nah, kira-kira kalian ada yang tahu gak kita hari ini akan membahas tentang apa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antara kalian nih, ada yang tahu gak sih pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Ada yang tahu? Saya Ibu tahu. Oke, Strategi silakan. pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam dari setiap siswa di kelas. Nah, betul anak-anak. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu seorang guru memberikan sedikit materi untuk kalian kembangkan. Jadi, medianya apa, proses pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Di antara kalian nih, ada yang tahu nggak sih apa tujuan pembelajaran berdiferensiasi? Aku tahu. Oke, silahkan. Untuk tujuan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin yang pertama itu untuk membantu siswa belajar. Yang kedua untuk meningkatkan motivasi siswa dan pencapaian hasil belajar. Untuk meningkatkan kepuasan guru, membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang setuju gak sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Setuju gak kalau pembelajaran berdiferensiasi kita lakukan sekarang? Setuju. Nah, untuk selanjutnya tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini ada manfaatnya nih. Kalian ada yang tahu gak manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Aku Bu, tahu. Ya, silahkan jawab. Jadi manfaat itu ada 3. Nah, yang pertama tuh ada pertumbuhan setiap peserta didik secara teoritas, pembelajaran setiap siswa di sepanjang jalur pembelajaran mereka yang unik. Yang kedua ada pendidikan yang menyenangkan ketika guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang disukai siswa. Yang ketiga ada instruksi yang disesuaikan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itu Bu. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Cukup mungkin Bu. Cukup. Oke. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di antara kalian nih siapa yang mau jawab? Abi Bu. Iya, silakan Irfan jawab. Ciri-ciri Bu, ada yang ke-1 yaitu penyesuaian kurikulum. Yang kedua ada penggunaan beragam materi dan sumber daya. Dan yang ketiga ada pengelompokan fleksibel. Terus yang keempat ada penilaian formatif dan summatif yang berbeda. Yang kelima ada bimbingan individual. Dan yang keenam fleksibel dalam pilihan tugas dan proyek. Yang ketujuh ada penggunaan teknologi. Yang kedelapan kolaborasi antara siswa. Yang kesembilan penilaian berbasis portofolio. Dan yang terakhir fokus pada peningkatan setiap individu. Mungkin itu Bu. Iya, betul. Untuk selanjutnya ada tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tantangannya yang pertama ada persiapan yang memadai. Nah, tentunya untuk melakukan pembelajaran ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua ada pengelompokan siswa. Nah, jadi pengelompokan siswa ini untuk menyesuaikan taraf kemampuan kalian ya. Jadi kelompoknya itu tidak bisa disatukan dengan yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Selanjutnya ada penilaian yang adil. Seorang guru harus memberikan penilaian yang adil meskipun meskipun tugasnya itu berbeda gitu ya. Nah, karena materi sudah tersampaikan dengan jelas, kalian juga sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Tugasnya kalian boleh memilih, ada tugas infografis dan ada tugas diskusi kelompok. Nah, di sini ada yang mau memilih infografis nih, siapa aja? Ya, Pika sama siapa? Berdua. Mbak Dinda. Berarti kamu minat gak berdiskusi kelompok? Minat Bu. Nah, untuk itu Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kalian boleh kemana saja, mencari alam, mencari tempat yang nyaman buat kalian diskusi.
kalian diskusikan itu. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Ya, Bu. Oke, silahkan salam diskusi. Saya tugas Di mana? di mana Berdiskusi? kerjakan tadi we. Iya ya. Tugas bulan. Kan tadi teh tanya tugas diskusinya. Ini mah diskusikan pembelajaran berdiferensiasi. Kumanya ini dengan ada sumber nafsu ya. Kan ini 15 menit ya. Cari materi nama. Jadi materi heula bisa dipresentasikan. Nah, jadi iya Pang, yang bernama strategi pembelajaran berdiferensiasi teh adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam dari setiap siswa di kelas. Berarti ayahnya di sianya. Berarti ayahnya tinggal nyimpulkan yang ke presentasinya. Benar. Kita kan mau bikin infografis ya, di sini aja kali ya emangnya. Biar nggak jauh-jauh. Kalau kita bagi-bagi aja gimana? Boleh. Aku bikin materinya, kamu bikin desainnya. Oke. Oke. Nah, karena waktu diskusi kita sudah habis, jadi mari kita simak presentasi dari tiap-tiap kelompok. Mungkin untuk kelompok pertama yang akan tampil dari kelompok infografis ya. Kepada kelompok infografis saya persilahkan. Gak apa-apa bersuara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok infografis telah mendiskusikan hasil pembelajaran yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Wulan. Jadi di sini kami sudah membuat infografis tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu jadi tujuan dari strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah Yang pertama, membantu siswa belajar. Terus yang kedua, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mencapai hasil belajar. Ketiga, mewujudkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Lalu yang keempat, membantu siswa menjadi pembelajar mandiri. Yang terakhir, untuk meningkatkan kepuasan guru. Lalu ada manfaat. Yang pertama, pertumbuhan setiap peserta didik secara otoritas. Kedua, pendidikan yang menyenangkan ketika guru menerapkan strategi pembelajaran. Yang ketiga, instruksi yang disesuaikan pembelajaran berdiferensi pada pembelajaran yang bersifat kepada siswa. Mungkin cukup sekian dari kelompok infografis. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Nah, untuk kelompok selanjutnya ada tadi yang memilih diskusi. Pada kelompok yang memilih diskusi, siapa? Irfan sama Yudis ya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan Irfan akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi Ibu Wulan kasih 15 menit untuk kami. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam dari setiap siswa di kelas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Mengakui keberagaman siswa. Strategi ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan agar semua siswa dapat terlibat dan berhasil. Kedua, menyesuaikan konten, proses, dan produk guru dapat memodifikasi konten apa yang diajarkan, proses, aktivitas belajar, dan produk bagaimana siswa menunjukkan pemahaman sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ketiga,
Fleksibilitas strategi pembelajaran berdiferensiasi memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menggunakan berbagai metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dilanjutkan oleh Irfan. Yang keempat, berpusat pada siswa. Pendekatan ini berpusat pada siswa di mana guru mengamati dan memproses kebutuhan spesifik setiap siswa untuk memfasilitasi pembelajaran yang optimal. Dan yang terakhir, peningkatan keterlibatan dan motivasi. Dengan menyesuaikan pembelajaran pada tingkat kemampuan dan minat siswa, strategi ini dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan prestasi belajar siswa. Mungkin itu Bu dari kelompok diskusi. Saya Irfan, saya Yudis, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apakah ada sesi pertanyaan? Tidak usah ya, langsung duduk saja. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Nah, baik, karena sesi diskusi dan presentasi sudah selesai, mari kita luruskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Karena setiap anak adalah unik dan tidak dapat memperoleh manfaat dari terapi yang sama. Guru memberikan bantuan kepada siswa berdasarkan dengan kebutuhan mereka. Tadi kan kebutuhan kalian Ibu sudah sesuaikan dengan ngaco. Cok bae ngomong terus. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang ada yang kelompok infografis, ada yang kelompok diskusi, itu sesuai dengan minat kalian. Jadi, tugasnya Ibu sesuaikan dengan minat kalian. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk tujuannya, yang pertama untuk membantu siswa belajar. Yang kedua untuk meningkatkan motivasi siswa dan pencapaian hasil belajar. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Dan selanjutnya untuk membantu siswa menjadi pembelajar mandiri. Yang terakhir ada untuk meningkatkan kepuasan guru. Nah, supaya guru puas dengan hasil belajar, maka guru memberikan waktu untuk kalian nyaman dalam belajar. Yang selanjutnya ada manfaat dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada pertumbuhan setiap siswa didik secara teoritis, pembelajaran setiap siswa di sepanjang jalur pembelajaran mereka yang unik. Yang kedua, pendidikan yang menyenangkan ketika guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang disukai oleh siswa. Yang ketiga, ada instruksi yang disesuaikan pembelajaran diferensiasi pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, tadi juga kita hari ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi Ibu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ada yang berminat di infografis, Ibu kasih tugas itu. Ada yang berminat lebih suka di ngobrol-ngobrol aja, Ibu kasih itu gitu. Ngerti kan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ngerti Bu. Nah, karena kalian sudah paham juga kita telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ketentuannya. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saat ini kalian boleh kembali ke rumah kalian masing-masing. Silahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bikin video tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Ayo nak dudukin ayo nak. Kan kita bisa dibikin video ada yang dipresentasikan di harap Budis. Gitu ngeteh. Panjang. Berarti videonya kudu jadi ayeuna. Ya tekan video teh lain yang Ibu di dia kan. Heeh, jangan di dieu. Iya,
Tugas-tugas di bulan nih. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan tujuan, Dengan manfaat. Syuk lah bla 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 ngomong we. Ngomong. Eta we baca ta eta nu di dinya baca we. Itu tak? Jadi kita dari kelompok diskusi akan mempresentasikan yang bernama strategi pembelajaran berdiferensiasi teh adalah pendekatan. Terima kasih.